Rita akhirnya meninggalkan Kima. Baru 4 bulan saja. Kami sedang mengikuti sebuah misteri yang mengkhawatirkan di perairan Bahama. Apa yang terjadi pada seorang wanita Amerika yang menurut suaminya dia jatuh ke dalam air? Cerita yang dia sampaikan membuatnya terlihat seperti kasus kecelakaan tragis. Tapi sekarang, putri wanita itu mengungkapkan sejumlah tuduhan serius ke publik. Dia mengatakan dia khawatir ada banyak hal lain dalam cerita ini. Kami sedang menangani kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Hai teman-teman, sebentar saja. Kalian tahu bahwa kami mengikuti ratusan kasus setiap tahun dan setiap kasus memiliki begitu banyak bukti sehingga kami mendapatkan sebuah ide. Kami ingin memberi kalian kesempatan untuk menyelidiki bukti-buktinya sendiri. Jadi kami membuat berkas kasus Law and Crime Plus. Ini bukan sekedar ringkasan persidangan. Ini adalah berkas kasus lengkap dengan segala sesuatu, mulai dari rekaman body cam dan panggilan 911 hingga dokumen dan bukti yang bahkan tidak pernah masuk ke ruang sidang. Dan jika kalian punya berkas kasus yang ingin diselidiki, beritahu saya di kolom komentar di bawah dan kami akan mewujudkannya. Kami terus menambahkan berkas kasus baru untuk kalian semua. Jadi jika kalian ingin membuka berkas kasus hari ini, klik tautan di deskripsi atau komentar yang disematkan untuk mendaftar Law and Crime Plus dan mulai uji coba gratis kalian. Lynette dan Brian Hooker tampaknya menjalani kehidupan yang diidam-idamkan banyak orang. Mereka meninggalkan hiruk-pikuk dunia dan telah berlayar ke beberapa tempat terindah di bumi. Hari kedua menyeberangi Teluk Meksiko. Inilah para hooker di atas kapal mereka yang diberi nama Soulmate. Saat ini pihak berwenang di Bahama sedang berusaha mencari Lynette Hooker setelah Brian mengklaim terjadi kecelakaan mengerikan di laut pada Sabtu malam. Brian membuat pernyataan publik pertamanya sejak kisah ini menjadi berita nasional. Dan saya akan membahas apa yang dia katakan sekarang sebentar lagi. Serta tuduhan yang mengkhawatirkan yang sekarang diungkapkan secara terbuka oleh Putri Lynette terhadap Brian. Dan apa yang katanya dia sampaikan kepadanya, serta bagaimana suaranya menurutnya saat mereka sempat berbicara singkat di telepon. Jadi sebelum kita membahas semua itu, saya ingin membahas apa yang telah kita pelajari tentang pasangan ini dan apa yang mereka lakukan tepat sebelum Lynette menghilang. Ini adalah video yang diunggah keluarga Hooker ke saluran YouTube mereka hanya 4 minggu lalu dari Bahama. Anda bisa melihat mereka sedang menyusuri jalur air dengan paddleboard, saluran media sosial pasangan ini, dan mereka sangat aktif di media sosial membuat konten bernama Sailing Hookers. Dan pasangan itu sering mengunggah video mereka saat pergi ke tempat-tempat menakjubkan di Karibia. Akun TikTok mereka menuliskan, "Kami berlayar menjauh dari omong kosong, pasangan suami istri menjalani hidup terbaik mereka." Dan memang terlihat dari video-video ini bahwa itulah yang mereka lakukan. Ini adalah unggahan TikTok terakhir mereka 5 hari yang lalu saat mereka menikmati Bahama. Sekarang menurut media sosial, pasangan ini membeli sebuah kapal di Texas 3 tahun yang lalu. Kapal layar besar, kabin yang cukup nyaman untuk bermalam, dan melakukan perjalanan panjang seperti ini. Dan sepertinya keluarga Hooker sangat berpengalaman di laut. Ini adalah bagian dari video di mana mereka mengumumkan bahwa mereka telah membeli kapal ini, memperlihatkan Brian memanjat tiang layar dengan sabuk pengaman dan Lynette mengawasinya. Jika kamu akan berlayar dengan kapal seperti ini dan melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu perjalanan panjang seperti itu, dan kabarnya mereka melakukannya selama 10 tahun, kamu benar-benar harus berpengalaman. Kamu harus menjadi sebuah tim dan saling menjaga satu sama lain. Dan tampaknya, begitulah tampaknya keluarga Hooker. Sekarang, mengetahui betapa pasangan ini sangat peduli dengan keselamatan, hal yang diduga terjadi pada Sabtu malam memang cukup mengejutkan. Ini adalah foto yang merupakan bagian dari video TikTok terakhir yang diunggah keluarga Hooker dari Bahama. Dan ini adalah mereka berdua sedang menaiki sesuatu yang tampaknya adalah perahu karet, sebuah perahu kecil. Perahu itu berupa perahu tiup, memiliki dasar yang keras, mesin di bagian belakang, dan seperti yang Anda lihat di sana, hanya cukup untuk mereka berdua saja. Menurut polisi, mereka berada di atas perahu karet sepanjang 8 kaki pada Sabtu malam ketika Lynette terjatuh ke laut menurut Brian dan menghilang. Jadi mungkin saja ini adalah perahu yang sama persis dengan yang mereka naiki. Polisi mengatakan bahwa Brian memberitahu mereka bahwa dia dan Lynette sedang dalam perjalanan dengan perahu karet ini dari Hopetown di Bahama menuju Elbow Key. Pihak berwenang setempat mengatakan bahwa pasangan tersebut pergi sekitar pukul 7.30 malam. Saat itu sudah gelap dan kondisi tidak ideal. Hembusan angin dilaporkan mencapai 18 hingga 22 knot. Dan jika Anda tidak terbiasa naik perahu, itu berarti antara 20 hingga 25 mil per jam. Sekarang, Brian mengklaim bahwa Lynette terjatuh dari perahu kecil dan dia membawa kunci, sehingga kunci itu ikut jatuh bersamanya.
Dan saat Anda melihat gambar perahu ini, sekali lagi Anda bisa melihat tidak banyak ruang di atasnya. Dan Anda bisa melihat jika ada hembusan angin kencang, memang sangat mungkin seseorang kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Dan tampaknya juga bahwa Lynette, dia sedang duduk di sisi perahu kecil pada gambar ini. Jadi cerita itu ketika Anda mendengarnya, Anda mungkin berpikir itu memang masuk akal, bahwa memang mungkin itulah yang terjadi. Tapi Putri Lynette sekarang menentang kemungkinan skenario itu, dan dia melakukannya dengan sangat tegas yang akan kita bahas sebentar lagi. Lynette tidak dilaporkan hilang selama berjam-jam, karena Brian membutuhkan waktu berjam-jam hingga Minggu pagi untuk sampai ke marina ini di Marsh Harbor, Bahama. Sekarang tidak jelas persis di mana Brian mengklaim Lynette jatuh ke air. Tapi ketika Anda melihat peta ini, Anda bisa melihat bahwa Marsh Harbor berada di sisi lain teluk dari tempat keluarga Hooker mengatakan mereka akan pergi. Sekarang setelah sampai di darat, para penyelidik mengatakan bahwa Brian memberitahu seseorang tentang apa yang terjadi dan orang itu menelpon pihak berwenang. Dan pencarian telah dilakukan melalui udara, laut, dan darat sejak saat itu untuk mencoba menemukan Lynette. Sekarang dengan kata-kata mereka sendiri, pasangan ini mengatakan mereka sedang menjalani hidup terbaik mereka. Perahu mereka bernama Soulmate dan mereka telah menjalani kehidupan di laut ini selama 1 dekade. Sepertinya semuanya berjalan sempurna dan saya tahu itu klise untuk dikatakan dalam banyak kisah kejahatan nyata. Tapi inilah titik di mana segalanya mulai mengkhawatirkan karena Putri Lynette mulai bicara ke publik dan mengatakan bahwa semuanya tidak sempurna bagi pasangan ini. Putri Lynette bernama Carly Ellsworth. Dia tinggal di Michigan. Brian adalah ayah tirinya. Dia mengatakan kepada NBC News bahwa menurut pendapatnya, kecil kemungkinan ibunya yang merupakan pelaut berpengalaman dan orang yang bugar akan, kutip, begitu saja jatuh dari kapal. Selain itu, Ellsworth membuat klaim mengejutkan dalam wawancara dengan Fox News, di mana dia mengklaim bahwa keluarga Hooker itu memiliki riwayat kekerasan dalam rumah tangga. Dia melanjutkan dengan mengatakan, dan ini dalam wawancara dengan Fox News, bahwa Brian Hooker di masa lalu diduga mengancam akan mencekik Lynette dan melemparkannya ke laut. Kutipannya, fakta bahwa ini terjadi membuat saya percaya ada lebih banyak cerita di balik ini, katanya dalam wawancara itu. Dan dia belum selesai. Dia mengklaim bahwa insiden di mana Brian diduga mengancam Lynette, mengatakan dia akan mencekiknya dan melemparkannya ke laut, terjadi 2 tahun yang lalu. Saya akan memberitahu Anda, dalam pengecekan latar belakang, saya tidak dapat menemukan penangkapan atau tuduhan apapun yang berkaitan dengan Brian dan Lynette Hooker. Dan sekali lagi, ini hanyalah tuduhan yang disampaikan secara terbuka oleh Putri Lynette. Ellsworth, sang putri, kemudian mengatakan bahwa Brian menelponnya pada hari Minggu setelah ibunya menghilang untuk memberitahukan kabar ini. Dan dia mengatakan bahwa Brian terdengar datar dan santai saat menelponnya. Sekarang ketika ditanya apakah dia mencurigai ada unsur tindak pidana dalam kasus ini, Ellsworth mengatakan kepada Fox News, kutip, sedikit untuk saat ini. Ellsworth mengatakan bahwa dia telah mengenal Brian hampir sepanjang hidupnya, bahwa Brian menikahi ibunya ketika dia berusia sekitar 4 tahun, dan kutip, menggantikan ayahku dengan cukup cepat. Dia kemudian melanjutkan dalam wawancara dengan Fox News itu bahwa Brian selalu menjadi orang yang membuat aturan di rumah dan dia menggambarkan Brian sebagai seseorang yang menyimpan kemarahan yang belum terselesaikan. Dan dia juga menuduh Brian pernah mencekik salah satu putrinya di masa lalu. Sekali lagi, ini adalah tuduhan yang belum dikonfirmasi oleh polisi atau penyelidik. Jadi Anda bisa melihat berdasarkan tuduhan-tuduhan tersebut, ada kata-kata yang sangat-sangat tegas dan klaim yang memberatkan tentang Brian Hooker yang dibuat oleh anak tirinya sendiri. Ellsworth sekarang menuntut penyelidikan penuh atas apa yang terjadi pada ibunya. Tetapi Brian sekarang membuat pernyataan publik yang akan kita bahas sebentar lagi. Anak tirinya juga mengklaim bahwa Brian menelponnya untuk memberitahu bahwa pihak berwenang menemukan alat pelampung yang dia klaim telah dilemparkan kepada ibunya setelah dia jatuh ke dalam air. Menurut NBC News, Kepala Kelompok Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan setempat yang telah mencari Lynette sejak Sabtu malam, sekarang menyebut situasi ini sebagai operasi pencarian jenazah. Departemen Luar Negeri IS mengatakan kepada NBC bahwa mereka sedang bekerja sama dengan pihak berwenang Bahama untuk memberikan bantuan dalam kasus ini. Dan hari ini, CBS News juga berhasil menemukan Brian Hooker di Bahama. Ini adalah video yang telah diposting secara online yang menunjukkan Brian sedang berdiri di tempat yang tampaknya adalah sebuah tempat parkir. Mereka menanyakan versinya soal kejadian ini, namun dia tidak menjawab pertanyaan mereka. Namun dia membuat sebuah pernyataan di Facebook dengan menulis, kutip,
Saya sangat terpukul atas kecelakaan perahu baru-baru ini di kondisi laut yang tak menentu dan angin kencang yang menyebabkan Lynette tercinta saya terjatuh dari perahu kecil kami di dekat Elbow Key di Bahama. Meskipun sudah berusaha keras untuk menjangkaunya, angin dan arus justru membuat kami semakin terpisah. Kami terus mencari dia dan itu adalah satu-satunya fokus saya. Keluarga kami sangat berterima kasih atas bantuan masyarakat Bahama, terutama dari tim pemadam kebakaran dan penyelamatan sukarelawan Hopetown, Kepolisian Kerajaan Bahama, Pasukan Pertahanan Kerajaan Bahama, dan penjaga pantai Amerika Serikat yang telah bekerja tanpa lelah dalam upaya berkelanjutan untuk membawa Lynette kembali kepada kami. Terima kasih kepada semua orang yang telah mengingat Lynette dalam doa dan pikiran kalian, serta atas dukungan kalian kepada keluarga kami selama masa sulit ini. Tutup kutip. Saya memang mengirim pesan kepada Brian Hooker untuk melihat apakah dia memiliki tanggapan terhadap tuduhan yang dibuat oleh anak tirinya dalam wawancara-wawancara terbaru ini. Dan kami juga telah berkomunikasi dengan Carly Aylesworth, anak tiri tersebut, dan telah mengundangnya untuk hadir membicarakan lebih lanjut tentang kasus ini. Undangan itu masih terbuka. Bergabunglah bersama kami sekarang untuk membahas lebih lanjut tentang kasus ini. Michael Winkelman, pengacara maritim. Selalu menyenangkan memiliki Anda di Law and Crime saat kami mengikuti beberapa kasus dari Karibia ini. Kisah Brian Hooker. Mereka berada di perahu kecil ini dan dalam kondisi yang kurang ideal. Dan dia mengatakan Lynette terjatuh, kunci ikut jatuh bersamanya, lalu dia harus mendayung kembali ke pantai. Seberapa masuk akal jika melihat kondisi air dan kasus-kasus yang pernah Anda tangani? Maksud saya, seberapa masuk akal cerita yang dia sampaikan saat ini? Tidak terlalu masuk akal. Maksud saya ingin memberinya praduga tak bersalah karena saya tidak ingin menyalahkan orang sebelum ada proses hukum yang semestinya. Tapi menurut saya, jelas ada banyak sekali kejanggalan dalam ceritanya. Maksud saya sebenarnya hanya ada dua kemungkinan, Chris. Ini entah kecelakaan yang sangat buruk atau kejahatan yang sangat buruk. Jadi tidak banyak teori yang bisa beredar kalau kita tersampingkan kemungkinan bahwa ini adalah kejahatan dan hanya sebuah kecelakaan. Mereka adalah pelaut berpengalaman. Mereka pasti tahu kondisi laut. Kenapa mereka naik perahu kecil untuk mencoba ke pantai? Mungkin itu karena kondisi laut yang sedang buruk. Tapi kalau kamu benar-benar pelaut berpengalaman, kamu tidak akan membiarkan dirimu dalam posisi seperti itu, kecuali badai itu datang tiba-tiba. Kecuali itu adalah sistem badai yang tidak diketahui. Tapi dari yang saya lihat, berdasarkan sedikit riset, ada front dingin yang memang sudah diketahui akan datang. Dan biasanya memang begitu dengan front dingin. Yang datang lebih dulu biasanya adalah badai-badai besar. Jadi memang ada celah di situ, Chris. Karena saya memikirkan kondisinya, angin 18-20 knot yang bagi yang bukan pelaut, itu sekitar 20-25 mil per jam hembusan angin. Maksud saya, kalau melihat kembali ke YouTube mereka banyak membagikan. Dan kamu bisa lihat kalau mereka memang tahu apa yang mereka lakukan. Maksud saya, mereka sudah melakukan perjalanan-perjalanan yang serius. Seberapa mengejutkan sebenarnya kalau seseorang pergi keluar dengan perahu kecil dalam kondisi seperti itu? Ya, benar sekali. Sangat mengejutkan. Kecuali kalau mereka sedang mencoba menghindari badai, itu masuk akal bagi saya. Mungkin mereka sedang mencoba mencapai daratan. Jadi, itulah alasan mereka melakukan itu. Tapi kalau memang begitu, sekali lagi, seharusnya mereka sudah pergi jauh lebih awal. Ya, dan berangkat jam 7.30 malam itu sudah gelap. Kamu tahu, ada bagian dari hal ini. Sepertinya itu bukan sesuatu yang akan dilakukan oleh orang-orang yang biasanya sangat mengutamakan keselamatan. Dan tampaknya mereka memang seperti itu. Di saat yang sama, seberapa besar kemungkinan kita akan menemukan jasad Lynette Hooker. Saya tahu pihak berwenang setempat sudah mengatakan ini lebih ke misi pencarian jenazah saat ini. Sudah beberapa hari berlalu. Menurut Brian, dia terjatuh dari perahu kecil itu pada malam hari. Maksud saya, apa yang biasanya terjadi pada tahap penyelidikan seperti ini? Jadi, statistik menunjukkan bahwa jika Anda tidak ditemukan dalam 24 jam pertama, peluang Anda untuk bertahan hidup sangat kecil sekali. Maksud saya, bahkan menurut saya, ada lebih banyak kejanggalan dalam cerita dari Brian tentang dia terjatuh ke laut dan Brian tidak bisa menolongnya. Saya tahu jika istri saya berada di air, maksud saya, seharusnya ada jaket pelampung di kapal itu. Maksud saya akan melakukan segala yang saya bisa, dan kemungkinan besar saya akan terjun ke air untuk menyelamatkan istri saya. Jadi menurut saya, semakin banyak kejanggalan. Seperti pada titik ini, jika Anda adalah otoritas Bahama dan Anda mencoba mencari tahu apa yang terjadi, sampai saat ini Anda belum menemukan jasadnya. Semua ini terjadi di tengah malam. Dia tidak memiliki kunci kapal itu. Dia bilang dia mendayung kembali ke pantai menuju Mars Harbor. Maksud saya,
Bagaimana Anda melakukan penyelidikan ini untuk mencoba mencari tahu apakah ceritanya benar-benar sesuai kenyataan? Ya, maksud saya itu pada dasarnya adalah dasar-dasar investigasi kejahatan. Tentu saja saya selalu di sisi perdata. Ketika orang terluka, saya mewakili mereka dalam kasus perdata. Tapi pada akhirnya, penyelidikannya tidak terlalu rumit, baik dari sisi apa yang akan saya lakukan, maupun apa yang akan dilakukan oleh otoritas pidana. Tapi Anda akan memiliki kumpulan data yang terbatas. Maksud saya, hal utama adalah cerita Brian dan apakah mereka mempercayainya. Anda tahu, jika mereka punya kesempatan untuk memeriksa kadar alkohol dalam darahnya, untuk melihat apakah dia mabuk atau tidak, tapi apa alasan mereka pergi ke sana? Apakah mereka pergi ke sana untuk menghindari cuaca buruk, atau mereka pergi ke sana untuk ke bar? Maksud saya asli Miami, dan saya sudah banyak menghabiskan waktu di Bahama, di Karibia, dan ada banyak bar yang menyenangkan di laut, maksud saya di darat di Bahama. Putri-putrinya berkomentar bahwa mereka adalah peminum dan hubungan mereka agak penuh gejolak. Tentu saja, Anda juga ingin melakukan wawancara dengan putrinya. Saya tahu FBI terlibat, jadi saya pikir antara otoritas kerajaan Bahama dan FBI, mereka akan memiliki beberapa data untuk disaring. Dan pertanyaannya adalah, apakah itu akan cukup untuk benar-benar menuntut Brian atas suatu kejahatan? Atau ketika semua data sudah disaring, apakah orang-orang akan memutuskan bahwa itu adalah sebuah kecelakaan? Dan anak tirinya, maksud saya, dia benar-benar habis-habisan dalam wawancara-wawancara ini terkait tuduhan yang dia buat. Maksud saya, dia sangat terbuka dan mengatakan bahwa hubungan ini diduga tidak seindah yang terlihat di media sosial. Bahwa menurut kata-katanya, ada riwayat kekerasan dalam rumah tangga. Dia membuat tuduhan tentang mereka yang suka minum-minum dan ketidakstabilan dalam hubungan itu. Seberapa besar hal itu berpengaruh? Dan jika Anda tahu bagaimana otoritas Bahama menangani hal ini, karena dia mengatakan setidaknya dalam wawancaranya dengan Fox News bahwa dia sudah menghubungi otoritas Bahama tapi tidak benar-benar mendapat respons. Dan tampaknya dia juga sudah punya pengacara. Seberapa besar hal itu benar-benar bisa mempengaruhi upaya untuk mencari tahu pada saat itu bagaimana Lynette Hooker bisa jatuh ke laut? Saya rasa itu sangat berpengaruh. Saya kira namanya Carly. Dan Carly jelas-jelas muncul dan menceritakan narasi yang sangat kuat tentang hubungan yang penuh gejolak, tentang orang-orang yang suka minum, bahwa mereka punya hubungan yang tidak stabil. Dan itu jelas merupakan faktor-faktor yang pasti akan diselidiki oleh otoritas manapun dan diberi bobot yang signifikan hanya untuk benar-benar menyusun potongan-potongan teka-teki tersebut. Dan sepertinya Anda tahu, bagian lainnya juga, dia mengatakan bahwa Brian terdengar datar dan tenang saat menelponnya dengan kabar tersebut. Dan di satu sisi, saya tidak tahu bagaimana saya akan bereaksi kalau saya yang harus melakukan panggilan telepon itu. Pada saat yang sama, ini adalah seseorang yang mendayung sangat jauh rupanya kembali ke pantai karena dia tidak punya kunci mesin setelah dia jatuh ke laut. Dan dia merilis pernyataan ini di Facebook. Dan Facebook adalah cara yang sangat santai untuk merilis pernyataan dibandingkan dengan melalui firma hukum. Tapi menurut saya, ini terdengar seperti ditulis oleh seorang pengacara. Saya tidak tahu latar belakangnya, tapi dia berterima kasih kepada setiap departemen yang terlibat dalam hal ini, sambil mengatakan keluarga saya menghargainya. Bagi saya itu terdengar seperti ditulis secara profesional, bukan berarti itu hal yang buruk, tapi apa yang menurutmu menonjol dari pernyataan yang dia buat? Saya benar-benar setuju, Chris. Setelah membaca pernyataannya, itu sangat singkat, sangat lugas, tidak terlalu banyak emosi di baliknya. Kalau kamu mau berbaik sangka, mungkin dia sedang dalam keadaan syok dan mungkin seseorang menulisnya atas namanya. Tapi memang terasa sangat umum, seperti apa yang akan dikatakan ChatGPT kan dalam situasi seperti itu. Dan fakta bahwa dia terdengar dingin dan monoton saat menceritakan kisahnya, sekali lagi, kalau kita berbaik sangka, ya, dia sedang dalam keadaan syok. Tapi berdasarkan pengalaman saya, dan saya sering berurusan dengan keluarga yang sedang berduka, orang-orang yang telah mengalami trauma yang sangat berat, itu bukan reaksi yang biasanya saya lihat. Reaksi yang biasanya saya lihat adalah kesedihan yang luar biasa, perasaan yang sangat berat, kesedihan yang mendalam, dan air mata yang sangat banyak. Dan jika itu tidak ada, apakah itu menimbulkan kecurigaan? Tentu saja. Tapi sekali lagi, untuk memperjelas, saya memang berpikir Brian harus mendapatkan proses hukum yang adil. Saya pikir kita harus mencari tahu kebenarannya. Tentu saja, kamu dan saya hanya memberikan pendapat kita. Tapi ya, saya memang berpikir ada banyak tanda bahaya yang menunjukkan ada sesuatu yang bermasalah di sini. Kamu hanya membayangkan, maksud saya hanya membayangkan seperti apa rasanya jika ceritanya memang benar. Maksud saya, kamu membayangkan wanita yang kamu sebut cinta sejatimu jatuh ke laut dan kamu berusaha menolongnya tapi tidak bisa karena arus mendorongmu menjauh, lalu kamu harus mendayung ke pantai. Itu terdengar menakutkan dan sangat menyedihkan jika memang itu yang terjadi. Maksud saya, tentu saja itu menyedihkan bagaimanapun juga.
Jika kamu adalah pengacaranya, maksud saya, nasihat seperti apa yang akan diberikan seorang pengacara kepadanya pada saat seperti ini? Dia sedang berada di negara asing. Ini bukan lagi sekadar kasus di mana istrimu jatuh ke laut, karena sekarang kamu punya anak tiri yang membuat tuduhan sangat serius, yang membuat tekanan terhadapmu semakin besar seiring penyelidikan ini berlangsung. Biasanya nasihat apa yang akan Anda berikan kepada seseorang dalam situasinya? Ya, itu pertanyaan yang sulit untuk saya, Tris, karena saya menangani perkara perdata. Jadi biasanya saya yang menuntut kasusnya, mendorong kasusnya maju. Jadi dengan pengacara pembela pidana, analisis mereka sangat berbeda. Mereka tidak ingin klien mereka didakwa. Klien mungkin sudah mengakui kepadanya bahwa dia yang melakukannya, tapi dia belum tentu bisa mengungkapkan itu. Setelah mengatakan itu, mari kita anggap memang benar itu kecelakaan dan saya adalah pengacaranya. Dia adalah klien saya. Saya ingin dia tampil di televisi untuk menceritakan apa yang terjadi. Karena di dunia saat ini, Anda tahu, narasi berubah begitu cepat. Jadi, jika Anda tidak harus mengendalikan narasi, tapi jika Anda mencoba mengungkapkan kebenaran, ungkapkan saja kebenarannya. Duduklah bersama Chris. Bicara dengan Chris dan katakan, "Hey, lihat, inilah yang terjadi. Inilah alasannya." Ya, awalnya saya dalam keadaan shock. Dia adalah cinta sejati saya. Saya berharap saya langsung terjun menyusulnya. Tapi ungkapkan saja semuanya. Jadi menurut saya, ketika Anda melakukan itu, dibandingkan dengan mengeluarkan pernyataan yang dingin dan nada singkat, sekali lagi, itu jadi lebih banyak tanda bahaya. Memang benar, dan kami sudah mencoba menghubunginya. Saya sudah menduganya. Dia dipersilahkan untuk datang, Anda tahu, dan kami ingin sekali mendengar sisi ceritanya, meskipun kami tahu ini adalah masa yang sangat sulit dengan apa yang dia tuduhkan telah terjadi. Pada tahap ini, dengan cara otoritas Bahama menangani beberapa kasus seperti ini, apakah dia bebas pergi? Maksud saya, dia belum didakwa, tapi dalam hal Anda tahu, pihak Bahama selama pencarian masih berlangsung, jika dia ingin kembali ke Amerika Serikat, apakah dia bebas untuk melakukan itu? Jadi yang saya lihat secara langsung adalah belum ada dakwaan yang diajukan. Saya tahu pihak berwenang Bahama sering mengatakan sesuatu seperti, "Lihat, kami tidak ingin Anda meninggalkan pulau ini." Secara praktis, secara hukum, apakah dia bisa meninggalkan pulau itu? Ya. Jika mereka mau, bisakah mereka mencegahnya naik pesawat atau kapal? Tentu saja. Tapi mengingat fakta bahwa dia belum didakwa, saya rasa dia bebas untuk meninggalkan negara itu. Dan Anda mungkin bertanya-tanya, maksud saya, jika dia memang punya pengacara, seseorang yang menasihatinya, seperti jika dia pergi pada saat ini, Anda tahu pesan seperti apa yang akan dikirimkan, bahkan jika dia benar-benar tidak bersalah dan ini memang kecelakaan yang sangat buruk. Bagaimana pihak Bahama menangani pencarian seperti ini dan kasus-kasus semacam ini? Jelas ini adalah tujuan wisata yang sangat besar. Banyak pelaut, Anda tahu, bukan hanya orang-orang seperti para pekerja itu, tapi saya dulu tinggal di Florida Selatan. Anda tahu, sangat mudah untuk sekadar menjalankan perahu ke ujung barat Bahama. Bagaimana pihak Bahama menangani kasus seperti ini? Menurut saya, mereka hebat. Maksud saya, berdasarkan pengalaman saya, dan saya sudah berurusan dengan mereka puluhan kali. Mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat. Mereka ingin mengusut suatu situasi sampai tuntas. Mereka sering bekerja sama dengan FBI. Mereka sangat ahli dalam pekerjaan mereka, terutama Badan Maritim Kerajaan Bahama. Maksud saya, mereka sangat hebat dalam menyelidiki kecelakaan. Kadang-kadang orang berpikir mungkin mereka bersekongkol dengan perusahaan kapal pesiar. Jelas, ini bukan kasus kapal pesiar, tapi karena industri kapal pesiar banyak menginvestasikan waktu, tenaga, dan uang di wilayah tersebut. Tapi saya tidak bisa mengatakan itu benar. Jadi menurut saya, mereka luar biasa. Saya pikir mereka akan mengusut kasus ini sampai tuntas. Ada data yang terbatas yang tersedia bagi mereka, tapi mari kita lihat apa yang bisa mereka temukan. Dan ketika berbicara tentang Departemen Luar Negeri Amerika, FBI, saya tahu mereka mengeluarkan, Anda tahu, Departemen Luar Negeri mengeluarkan pernyataan bahwa mereka bekerja sama dengan pihak berwenang. Jelas, ini adalah kasus Bahama. Dan seperti yang Anda katakan, mereka memang sangat ahli dalam hal ini dan punya banyak pengalaman dalam banyak kasus seperti ini. Tapi seperti apa sebenarnya bantuan itu ketika Departemen Luar Negeri atau FBI mengatakan bahwa mereka membantu? Jadi maksud saya, ya ini terjadi di Bahama, jadi ini adalah kasus Bahama, tapi korbannya adalah warga negara Amerika Serikat. Oleh karena itu, FBI memiliki yurisdiksi dan bisa terlibat sebanyak atau sesedikit yang mereka inginkan. Jelas, FBI punya banyak sekali pekerjaan yang harus mereka tangani. Jadi, ketika Lynette hilang, itu belum tentu menjadi prioritas utama mereka. Jadi menurut pandangan FBI, kalau ada sumber daya yang cukup untuk menangani kasus ini, mereka akan sangat mengandalkan hal itu. Seringkali, dalam situasi orang hilang, penjaga pantai langsung terlibat. Mereka akan membuat area pencarian berbentuk grid. Mereka akan melakukan pencarian dan investigasi secara menyeluruh, atau seperti di sini, mereka menyebutnya misi pencarian jenazah.
Saya tidak tahu sejauh mana upaya penjaga pantai, tapi mereka sangat luar biasa dalam menemukan jasad. Jadi, saya berharap sampai batas tertentu mereka sudah terlibat dalam operasi penyelamatan. Ya, dan pada titik ini kita juga memikirkan hal itu. Kamu tahu, dalam banyak kasus seperti ini, jasadnya memang tidak ditemukan. Kamu tahu, kita memang punya kasus seperti itu di Barcelona baru-baru ini dengan seorang mahasiswa Amerika yang akhirnya meninggal dunia dan jasadnya ditemukan terdampar di pantai. Saya teringat Sudisa Konanki yang merupakan mahasiswa Amerika di Republik Dominika dan jasadnya tidak kembali ke pantai setelah sesuatu terjadi saat liburan musim semi. Dalam kasus-kasus seperti ini, apa yang membuatnya begitu sulit ketika Anda melihat jalur air dan area di sekitar tempat Brian mengklaim semua ini terjadi? Mengapa begitu sulit untuk benar-benar menemukan jasadnya? Ya, ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Maksud saya, ada angin, ada arus laut, ada kemungkinan apakah tubuh langsung tenggelam setelah terkena air atau tidak. Jadi ada jutaan variabel, tapi bagian terbesarnya adalah wilayah geografisnya sangat luas, dan setiap menit yang berlalu memperluas wilayah itu. Jadi, sebaik apapun penjaga pantai, mereka benar-benar menghadapi perjuangan yang sangat berat untuk mencoba menemukan jarum di tumpukan jerami itu. Ini mungkin juga membuatmu sedikit terpojok, tapi untuk Carly, anak tiri itu, dan aku tahu dia bilang dia punya pengacara dalam wawancara Fox News itu. Seperti, peran apa yang akan dimainkan seorang pengacara untuknya pada saat ini? Jelas, ini adalah ibu kandungnya, juga ayah tirinya, yang sudah lama menjadi bagian dari hidupnya. Dan aku tahu sepertinya mereka tidak punya hubungan yang baik. Tapi apa peran seorang pengacara untuk seseorang seperti dia dalam situasi seperti ini saat pencarian masih berlangsung? Ya, menurutku jika dia memang menyewa penasihat hukum, penasihat itu akan bisa mencoba terlibat dalam penyelidikan sebanyak mungkin. Sebenarnya tidak melakukan banyak hal yang berbeda dari apa yang bisa dilakukan Carly, tapi mengangkat telepon, menelpon pihak berwenang. Secara teori, jika dia ingin mengajukan kasus perdata, dia bisa memiliki kekuatan supina untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Dia bisa melakukan deposisi terhadapnya untuk mencoba mengajukan lebih banyak pertanyaan. Jadi, ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang pengacara. Tapi, mungkin ini masih terlalu dini untuk itu. Tapi ya, seorang pengacara perdata bisa melakukan banyak hal untuk melanjutkan penyelidikan. Tidak harus dalam jangka pendek, tapi lebih ke jangka panjang. Sebagai contoh, jika 6 bulan dari sekarang masih ada lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, dia tentu bisa mengajukan gugatan. Dia tentu bisa meminta seorang pengacara untuk duduk dan melakukan deposisi terhadapnya, yang pada dasarnya adalah sesi tanya-jawab untuk mencoba mendapatkan lebih banyak informasi, serta mendapatkan segala jenis catatan, melihat apakah ada polis asuransi jiwa yang dia ambil atas nama istrinya. Apakah ada pembayaran asuransi jiwa yang dilakukan? Jadi, seorang pengacara perdata pasti bisa menyelidiki lebih dalam lagi. Ya, dan itu poin yang bagus soal keuangan. Kita sebenarnya tidak tahu. Maksud saya, mereka sudah pensiun saat ini. Mereka jelas sering bepergian dan memiliki kapal layar ini. Berapa lama pencarian seperti ini biasanya berlangsung? Saya tahu kita sudah sampai pada tahap pencarian jenazah. Sabtu malam adalah saat kejadian ini diduga terjadi. Dan sekarang sudah hari Rabu. Saya akan terkejut jika pencarian itu masih berlangsung. Berdasarkan pengalaman saya, biasanya ada jendela waktu yang baik selama 24 hingga 48 jam. Saya memang pernah melihat pencarian berlangsung hingga sekitar 72 jam. Tapi sekarang, ketika kita sudah sejauh ini, saya yakin pencariannya sudah mulai berakhir. Ya, masih banyak pertanyaan sampai saat ini. Michael Winkelman, pengacara maritim, selalu senang mendapatkan keahlian Anda di Law and Crime. Terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih, Chris. Senang bertemu lagi denganmu. Itu saja untuk On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Berlanggananlah di YouTube dan Spotify. Dan sekarang kami juga streaming di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.